Ini kalau kita bilang apa zombie di kehidupan nyata, ya kurang lebih kayak gini kali ya. Ini tuh kayak Breaking Bad gak sih, Bud? Breaking Bad. Iya. Oh, yang film-film Amerika. Iya. Kenapa negara sebesar itu, semaju itu yang dikatakan contoh dari seluruh dunia gitu ya, tapi kok bisa separah itu? Bisa dari posisi itu. Bahkan di Jakarta pun kita nggak pernah loh lihat orang jelas-jelas make gitu. Kayak lucu banget, ini negara yang selalu ngomongin kita semua harus contoh dia, Iya. tapi lo sendiri Apa? Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. dengan saya Hartono. Nah, streak belakangan ini lumayan oke nih. Kita bahas tentang China dan juga Betul. US. Betul. Nah, terakhir kan kita juga ada gabungin Singapura sama Australia. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus ucapin dulu Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru ya. Tahun baru ya, deh. Udah 2024 nih. Ya, jangan sampai tahunnya beda, masalahnya tetap sama. Kalau Paling masalahnya berubah. berubah lah. Mau lebih parah itu udah gak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Kemudian ada perubahan yang beda-beda. Kali ini kita pengen bahas satu kota di USA yang juga lumayan parah juga. Iya. Sebenarnya di 2023 sih, kita nggak tahu kondisi saat ini apakah ada sedikit lebih membaik atau sudah membaik, kita juga belum belum update ya. Tapi kita lihat dari beberapa bulan terakhir itu lumayan parah lah. Ya, Nah, ini kita pengen bahas soal kota di Philadelphia. Nah, jadi di Amerika ini, nah kita sama-sama nih, kita nonton satu video singkat. Nah, teman-teman bisa lihat, ini parah banget ya, maksudnya ini kalau kita bilang apa zombie di kehidupan nyata, ya kurang lebih kayak gini kali ya. Ini tuh kayak Breaking Bad gak sih, Bud? Breaking Bad. Iya. Oh, yang film-film Amerika. Iya. Yang kayak udah parah banget. Iya. Kenapa bisa kayak gitu loh. Nah, aneh banget gitu. Ini sih pastinya sih pengaruh obat kalau dari penjelasannya ya. Iya. Nah, coba menurut lu pendapat lu lah soal kejadian ini. Nah, kalau gue bilang ya, sebenarnya ini tuh masalah utamanya itu kan maksudnya gara-gara kan candu ya, kecanduan ya. Tetapi Amerika ini gue bingung sih ya, kenapa negara sebesar itu, semaju itu yang dikatakan contoh dari seluruh dunia gitu ya, tapi kok bisa separah itu? Bisa dari posisi itu gitu. Betul. Bahkan kalah gitu loh sama negara-negara seperti Singapura. Kita nggak pernah lihat orang di Singapura tuh pakai atau apa gitu kan. Bahkan di Jakarta pun kita nggak pernah loh lihat orang jelas-jelas pakai gitu. Kayak lucu banget, ini negara yang selalu ngomongin kita semua harus contoh dia. Iya. Tapi lo sendiri apa kemanusiaan? Iya. Kayak ham, tapi ya gitulah. Iya. Hamnya ya dia sendiri kayak gitu. Gitu. Berantakan banget, aneh sih kalau lu sendiri, Mut. Kalau sebenarnya kalau baca dari online sih ya sebenarnya pengaruh obat ini efek paling besar gitu. Iya. Tapi kenapa bisa sampai ke semudah itu orang terpengaruh sama obat? Betul. Nah kan pasti ya kalau nyambung ke yang lain pasti masalah uang. Iya. Masalah apa ya, kesehatan di sana. Nah ini sih yang sebenarnya nggak tahu ya apa merembet semua dan lain-lain sih sampai akhirnya itu orang pakai obat dari kecanduan sampai segitunya. Iya. Maksudnya pasti ada masalah di hidup orang sampai akhirnya dia pakai obat baru sampai kayak gitu. Iya. Kalau maksudnya kita normal nih, kita kerja dan kita memang ada kesibukan, punya keluarga, harusnya kesempatan kita untuk sampai pakai sentuh obat kecil gitu. Obat-obatan itu agak kecil gitu. Nah, jadi menurut gua sih pasti dari basic nih ada yang nggak beres. Nah, mungkin itu juga, mungkin jangan-jangan dari pergaulan. Karena kalau gua perhatikan kan kalau seandainya di sana itu, kalau kita nggak berpenghasilan, otomatis kita itu pasti sedikit banyak jadi homeless. Iya. Sedangkan sesama homeless kan, maksudnya homeless itu kayak gelandangan gitu ya, jadi gelandangan. Sedangkan pergaulan sesama gelandangan di sana itu pakai obat-obat. Iya. Jadi kita mungkin sebelum pertama kita nggak pakai lah. Teman-teman kita ngajakin, kita nggak mau gitu. Tapi kan lama-lama kan kita tertarik itu. Ya apalagi secara mental nih, waktu lu lagi gak punya, habis lu homeless gitu ya,
Lu kayak udahlah hidup gua juga udah hancur gitu. Iya, tancep mau. Ya besok mungkin pas pakai juga lupa gitu loh mungkin. Iya, Lupa semua masalah akhirnya ya udah keterusan gitu. Iya. Nah itu yang pendapat kita lah ya. Tapi kalau kita lihat masalah utamanya nih ya, menurut lu apa nih yang bisa akhirnya mereka kayak gitu? Pertama itu sebenarnya menurut gua ya, itu kurangnya pengaruh agama. Oke. Itu menurut gua itu satu. Jadi salah satu yang menyebabkan orang itu bisa menghindari hal-hal seperti ini kan palingnya kan kedekatan mereka dengan Tuhan. Oke. Kedekatan mereka dengan agama mereka. Nah, sedangkan di Amerika ini sekarang kan maksudnya banyak banget yang udah menganggap bahwa ya berdasarkan saya saja gitu loh, gak usah yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Memang semua ada sisi negatif dan sisi positifnya lah. Maksudnya agama juga kan kita tahu lah banyak penyalahgunaan juga. Iya. Tapi salah satu efek buruknya itu. Jadi orang tuh jadinya gak ada kegiatan, gak ada yang mengingatkan bahwa tidak boleh seperti itu. Kalau seandainya mereka beragama kan mungkin minimal seminggu berapa kali mereka tempat ibadah diingatkan lagi gitu. Itu salah satu. Kedua, kebiasaan yang hidup bebas. Jadi mereka itu gak anti kritik lah pribadinya. Kayak demokrasi banget soalnya gitu loh. Kayak contoh nih, mereka cewek mau bilang mereka cowok, kita tuh nggak boleh kritik. Itu bisa dianggap pelecehan ya menurut mereka. Agak lucu ya. Ya kalau sebenarnya orang tuh maksudnya ada sesuatu yang nggak bagus, kita kritik kan sama dong. Kenapa ini jadi kayak sebuah hal yang besar banget gitu loh. Padahal itu kan apa yang beda. Nah sehingga mereka itu bebas banget. Habis itu juga karena human rights-nya tinggi, untuk pemerintah itu bikin peraturan yang keras terhadap para pengguna juga sulit. Kayak contoh, pengguna mau dihukum penjara apa. Nah, tapi kalau udah sampai titik ini, lu mau penjara juga gak bisa. Terlalu banyak. Maksudnya jumlahnya terlalu banyak. Kalau penjara negara harus fasilitasi. Penjaranya, tempat makannya, ini tuh. Belum lagi setiap pengadilan, negara harus fasilitasi pengacara juga di sana. Maksudnya terlalu sulit lah. Biayanya besar banget nih untuk ngurusin gitu. Dan yang pasti terakhir yaitu ekonomi. Katanya memburuk juga dari COVID. Sejak COVID makin memburuk sampai sekarang udah ekonomi. Dan katanya sih memang kota Philadelphia ini salah satu kota yang kesenjangan sosialnya tinggi. Maksudnya beda gitu. Ada yang kaya banget, ada yang mungkin low banget gitu, miskin banget. Ya, ciri negara kapitalis banget. Jadi sangat mudah untuk terperangkap lah di sisi obat-obatan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ya solusi ya, kalau ketiga nih kita masuk ke solusi. Sebenarnya mau dibilang, maksudnya negara semaju Amerika pasti kan mereka ada dong mikirin gimana nih caranya nih, pasti ada orang konsultan, bagian polisi lah, kira-kira pastilah ada lah mereka rencanain dan lain-lain. Tapi kelihatannya nggak gitu mudah gitu loh. Maksudnya mereka juga sangat kesulitan untuk handle ini. Apa mungkin juga ada campur tangan dari negara lain. Ya kalau kita ngomong dosa ya, Amerika juga dosanya banyak. Amerika kan ya kita tahu lah, Indonesia juga banyak diganggu-ganggu juga. Negara-negara lain, bener nggak? Jadi wajar sih banyak benci juga. Ya gak usah jauh-jauh lah, yang terakhir Israel Palestina kan juga nyebelin banget. Kayak standar ganda banget gitu. Dimana kalau seandainya Ukraina pas diserang, dia bela mati-matian. Menganggap ini itu salah apa segala macam. Tapi pas Palestina yang diserang, mendukung. Masa mendukung Israel? Ya saya memang benar-benar ya si kelihatan banget lah pihak gitu. Memihaknya juga tiap kali ada masalah selalu tekan kita pakai ham. Dan negara lain yang lakuin mereka ngomong ham. Betul. Kalau negara mereka sendiri sebenarnya juga mau ngomong hamnya sih lebih banyak lagi dulu. Black Lives Matter lah, belum lagi urusan negara lain dan lain-lain. Belum lagi dulu yang kasus Vietnam. Mereka bantai begitu banyak orang Vietnam ya. Terang-terangan mau ditulis loh di sono itu bahwa surat perintahnya itu maksudnya
ya kalau yang mengganggu dibunuh aja gitu. Ini apa ini juga dari hukum alam ya? Ya mungkin ya memang dia orang lagi kena buahnya lah. Ya, sesuatu yang mungkin kita nggak bisa jelasin, nggak sesimpel itu gitu loh. Cuman karena obat, ekonomi, maksudnya banyak juga kok negara yang ada masalah ekonomi, tapi nggak sampai kayak gitu juga kan? Dan juga kayaknya itu lagi presidennya Pak apa? Ya, itu juga. Mereka juga sebenarnya Amerika ini kalau kita lihat ya, ini sih teori-teori lah ya, nggak bisa kita buktikan juga. Tetapi banyak banget campur tangan terhadap pemilihan kepala negara Si negara lain ya. sehingga jadi kalian kena batunya. Dulu dapat kepala negara benar-benar waduh, Ya, orang nggak tahu walau. bisa jadi. Ini mungkin banget. Mungkin. Nah, menurut lo hal apa yang lo pelajari lah? Mungkin yang kita pelajari lah dari kejadian di Amerika. Sebenarnya simpel lah ya. Pertama kan asing dari orang-orang. Hah, mau gimana pun juga kita itu kalau sudah candu kita udah nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Kita juga hidup kita benar-benar diuji lagi. Tidak ada yang bisa kita keluarkan lagi. Benar nggak? Bahkan mau keluar dari candu pun setengah mati. Benar-benar udah nggak terlalu ada banyak artinya. Kalau sampai candu tadi hindari obat-obatan. Terus kedua itu jangan sampai kita itu nggak kerja. Maksudnya kalau kita nggak ada duit nggak kerja, tapi kalau kita nggak ada duit kerja, sebenarnya mereka kan opportunity kerjanya gede banget. Iya. Paling enggak ya mungkin bisa pindah state, pindah kota gitu. Betul. Bahkan mereka kayak nggak usah jauh-jauh lah, jadi kayak Uber Eats. Itu kan juga penghasilannya lumayan. Jadi pelayan restoran. Sebenarnya asal mereka mau kerja aja. Jadi awal dari kehancuran itu nggak buat terlalu lama. Banyak kan mabuk-mabukan, judi, sama obat-obatan, udah habis gitu. Jadi kalau bisa kita itu jangan sampai terperangkap. Ini. Kalau lu sendiri, menurut gua sih selain yang harus lo sebutin, sebenarnya kalau kita memang ngerasa kita ada di sebuah lingkungan yang nggak oke atau yang toksik, maksudnya kalau kita bisa menyadari itu ya sebisa mungkin kita keluar sih. betul. Kita jangan stay di sana gitu loh, karena misalnya kita berteman sama 5 orang pakai narkoba ya kita pasti jadi keenam. Begitu juga kalau kita bergabung sama 5 orang sukses. 5 orang sukses ya gak lama mungkin kita jadi keenam. Dan mereka keluar atau kita jadi keenam. Tapi gimana kalau kita berteman sama orang sukses bisa lah pinjam Ya, paling nggak pinjam 100 masih ada. Jadi ya lingkungan lah, maksudnya lingkungan itu penting sih. Selain yang tadi soal apa kita harus kerja dan lain-lain. Nah jadi kali ini topik kita soal Philadelphia. Jadi gimana menurut teman-teman, ada pendapat nggak menurut kalian kira-kira solusinya apa nih untuk negara seperti Amerika? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan atau yang belum dilakukan? Coba dong share di kolom komen. Itu dulu guys. Happy New Year sekali lagi ya. Semoga 2024 apapun yang direncanakan sama teman-teman bisa terwujud, bisa lebih sukses lagi dan lain-lain. Oke, itu aja guys. Sampai jumpa di video berikut. Thank you.